Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah judul yaitu regresi linear sederhana yang beranggotakan terdiri dari Alkaf Zapril, Aufar Hamardika, Arya Damar, Meilando Ilyas Susanto, dan saya pribadi Muhammad Fitrianto. Masuk kepada halaman selanjutnya. Apa itu regresi linear sederhana? Yaitu regresi metode statistik untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel independen dalam kurung X dan satu variabel independen dalam kurung Y. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Rumus regresi linear sederhana, rumus persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B. Y dengan Y sama dengan variabel dependen dalam kurung respon, X sebagai variabel independen dalam kurung prediktor, A sebagai intercept dalam kurung nilai Y saat X sama dengan 0. B yaitu koefisien regresi menyatakan perubahan Y untuk setiap kenaikan 1 unit X. Masuk kepada rumus bisa kalian lihat pada halaman yang ditampilkan, yaitu N sama dengan jumlah data atau pasangan observasi, sigma X sama dengan total dari semua nilai X, sigma Y total dari semua nilai Y, sigma X pangkat 2 yaitu total kuadrat dari suatu nilai X, sigma XY sama dengan total hasil kali antara X dan Y untuk setiap observasi, dan A sama dengan intercept, B koefisien regresi. Asumsi dasar regresi linear sederhana. Agar hasil regresi valid harus memenuhi asumsi berikut. Ada 8 contoh. Yang pertama itu linearitas, yang kedua itu hubungan antar X dan Y harus linear, yang ketiga normalitas residual, yang keempat itu selisih antara nilai observasi dan prediksi harus menyebar secara normal. Lalu yang kelima itu homoskedastisitas, dan yang keenam itu variansi residual harus konstan di seluruh nilai X. Lalu yang ketujuh independensi, dan yang terakhir kedelapan yaitu residual harus saling bebas dalam kurung tidak berkolerasi satu sama lain. Oke, selanjutnya masuk kepada kelebihan regresi linear sederhana. Yang dimana regresi linear sederhana ini kelebihannya memiliki 8. Yang pertama itu mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua itu sederhana dalam perhitungan dan interpretasi. Lalu yang ketiga itu cocok untuk hubungan linear. Yang keempat itu efektif jika hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear. Yang kelima cepat dalam analisis. Yang keenam tidak membutuhkan perhitungan kompleks atau software berat. Dan yang ketujuh yaitu dapat digunakan untuk prediksi. Untuk yang terakhir yaitu memungkinkan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Kekurangan regresi linear sederhana terdiri dari 8. Yang pertama itu hanya bisa untuk satu variabel bebas X. Yang kedua tidak cocok jika banyak faktor mempengaruhi Y. Yang ketiga tidak cocok untuk hubungan non-linear. Yang keempat, tidak akurat jika data memiliki pola melengkung atau non-linear. Yang kelima, sangat sensitif terhadap outlier. Yang keenam, nilai ekstrim bisa mempengaruhi hasil regresi secara drastis. Dan yang ketujuh itu asumsi harus terpenuhi. Yang terakhir, jika asumsi dasar dalam kurung seperti normalitas atau homoskedastisitas dapat terpenuhi, maka hasil analisis bisa menyesatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.